Halo teman-teman semuanya, di video kali ini gue mau nge-share kepada kalian gimana sih caranya kita melakukan pivot table di Excel. Dan untuk datasetnya kali ini gue menggunakan dataset yang gue buat sendiri. Jika kalian mau menggunakan dataset yang gue pakai, nanti kalian bisa download aja di kolom komentar. Nanti gue bakal siapin file Excelnya dan kalian bisa gunakan data tersebut untuk sama-sama belajar mengenai pivot table di Excel. Oke teman-teman semuanya, jadi kita langsung aja menuju ke videonya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa pencet tombol like, komen, subscribe channel ini, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang gue udah ada di Excel-nya dan sekarang untuk dataset yang gue gunakan ini, tadi gue udah bilang dataset ini gue buat sendiri. Jika kalian mau mengakses data ini, kalian bisa langsung aja kunjungin kolom komentar dan kalian bisa download datanya. Dan nanti gue bakal bikinin untuk link datanya. Dan di sini untuk dataset yang gue buat ada 8 kolom, kalau nggak salah ya, bulan, merek, kategori, area, stok terjual, stok awal, penjualan, harga modal ya. Dan untuk tipe data di sini kita bisa bahas dulu untuk bagian bulan. Di bagian sini udah date, mereknya general, untuk kategori general, area general, stok terjual general kita bisa ubah kali ya ke number. Nah, apabila di sini ada koma nih, seperti ini kalian bisa hapus saja komanya biar lebih enak aja dibacanya. Udah, terus yang ini juga kita ganti dulu ke number. Kita hilangin lagi komanya. Dan untuk penjualan di sini kita bisa pakai accounting. Nah, jika kalian tidak mau ada RP rupiah di depannya, jadi kalian bisa hilangkan aja dengan more accounting format. Untuk simbol di sini kita nonin aja. Jadi nanti dia bakal hilang dan untuk koma seperti biasa gua hapus dulu biar enak dibacanya. Dan untuk harga modal accounting juga kita akan hilangin RP-nya, kita nonin di sebelah sini. Oh, di sini ada decimal place juga, guys. Kalian bisa pakai ini langsung 0. Di sini udah bersih ya. Jadi enak dibacanya. Jadi di sini udah semua gue ubah untuk tipe datanya dan sekarang kita bisa langsung ke pivot table-nya. Dan untuk ke pivot table di sini gue bakal menggunakan full untuk datanya semuanya gue copy dan gue pindahkan ke sheet baru. Sebenarnya kalian bisa juga membuat pivot table di sheet utama kalian yang ini, tapi biar tidak mengganggu untuk data awal, jadi data yang benar-benar masih awal, biar nggak keganggu, kita bakal copy semuanya dan kita pindahkan ke sheet baru. Di sini kita bisa Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A, kita pindah ke bagian insert. Nah, di insert kalian bisa klik yang pivot table. Nah, di sini kalian kalau misalkan mau pakai, misalkan ya, kalian mau pakai worksheet-nya yang kalian punya, yang paling awal, kalian bisa pilih yang existing worksheet. Nah, kalau misalkan kalian mau new worksheet, ya kalian new worksheet aja. Saran gue new worksheet sih, biar enak lah bikin pivot table. Nah, di sini kita bisa langsung masukin aja untuk table 1. Nah, di sini udah masuk untuk pivot table 1. Dan tadi misalkan kalau kalian udah ada tulisannya table 1, ya kalian bisa langsung oke aja. Tadi gue belum ada, mungkin kapus kali ya. Dan di sini gue bakal ngebuat untuk pivot table yang pertama. Di sini ada bagian sebelah kanan gue, yang di bagian sini. Itu ada pivot table fields, yang dimana itu merupakan data-data yang kalian punya di bagian data utama. Jadi itu adalah kolom-kolom yang tadi ada di data utama. Di sini gue bakal nge-drag and drop beberapa kolom yang gue punya di bagian filter, columns, rows, dan values-nya. Jadi pertama di sini gue bakal coba untuk nge-drag and drop yang bagian merek ke columns. Di sini dia bakal muncul tuh merek yang ada di kolom kita. Jadi kita nggak perlu lah nyari dulu nih merek apa yang ada. Jadi langsung dia muncul Adidas, terus ada Batu, ada Nike, ada Ngenes, ada Skechers, nanti ada Grand Total. Terus kita coba untuk masukin stok terjualnya ke values. Nah, di sini dia bakal muncul untuk sum of stock terjual. Nah, jadi kita nggak perlu ngitung lah satu-satu. Dia udah menggunakan sistem dari Excel yang sendiri. Jadi nanti dia menghitung sendiri untuk sum totalnya. Ada Adidas 756, ada Batu 796. Ini untuk stok terjual ya, bukan jumlah data tapi stok terjualnya. Dan selanjutnya di sini mungkin gue bakal bikin untuk yang merek itu ada di rows ya. Jadi dia ada di sebelah kiri biar lebih enak dibacanya. Nah, ini dia ada row labelsnya. Di sini ada Adidas, Batu, Nike, Ngenes, dan Skechers. Dan gue bakal masukin untuk kategori. Kalian drag and drop aja langsung ke bagian rows. Dan kemungkinan ini kan gue udah ubah ya untuk pivot table fields-nya, settingannya. Jadi kalian bisa ubah tuh lewat sini ya. Sorry, ini gue recokin sebentar. Jadi di sini kalian buka setting. Kalau misalkan tampilan pertama itu kalau nggak salah itu yang ini.
Nanti tampilan pertama tuh seperti ini. Tapi karena di sini kolomnya lumayan menutupi, jadi nggak enak ya dilihatnya. Jadi gue bakal bikin biar enak aja dilihatnya itu kita pakai yang ini. Jadi datanya tuh kelihatan semua ya di sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya di sini karena udah gue masukin untuk di rows-nya itu ada merek dan kategori dan value-nya ada sum of stock terjual. Sekarang gue bakal tambahin untuk area. Jadi area ini kita bisa ditaruh di filters. Kalau di filters nanti kita bisa ngecek di area mana aja nih untuk stok yang terjual terbanyak kayak gitu ya. Jadi misalkan kita masukin aja di filter. Nah, di sini kita bisa milih. Misalnya kita maunya tuh di Bali gitu. Kalian pilih aja yang Bali, kalian oke. Nanti kalian muncul nih data yang ada di Bali. Jadi ada sum of stock terjual jaket Adidas di Bali itu ada 136 dan untuk jaket ya emang terbanyak jaket itu ada di Adidas. Kalau kita lihat dari produknya Batu, jaket itu sedikit ya, cuma 32. Sendal, oke, nanti itu kalian bisa cek sendiri dan intinya di sini untuk filter area itu kita bisa ngefilter area mana yang kita mau lihat gitu ya. Oke, kita hilangin dulu areanya. Selanjutnya di sini gue mau masukin values untuk penjualan. Jadi di sini ada sum of penjualan juga. Kemudian gue mau masukin untuk harga modal ya di values. Nah, jadi di sini untuk tabelnya itu ada row labels yang dimana di bagian rows itu ada terdiri dari si merek dan kategori. Kemudian di bagian values-nya itu ada stok tot stok untuk total penjualan, stok yang terjual itu berapa. Kemudian ada total dari penjualan. Jadi kita ada total harga dari penjualannya. Kemudian ada total dari harga modal. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa sih profit yang kita dapetin dari penjualan barang tersebut. Oke, selanjutnya di sini gue bakal mencoba untuk memasukkan area ke dalam kolom columns. Jadi gue bakal masukin untuk area di columns. Kalau misalkan kita masukin area di columns, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk areanya itu bakal muncul semua di columns dan kita mungkin bisa ngilangin beberapa biar lebih enak aja kelihatannya ya. Sum harga modal dulu mungkin ya. Harga modal di area Bali itu ada untuk total brandnya Adidas itu ada 79.200 792 juta. Ini berapa nih? 792.000.709.200.000 ya. 79.200.000. Terus di Bandung ada 25 juta dan di Bogor ada 175.400.000. Oke. Dan di sini untuk bagian area yang di bagian atas ini, itu merupakan total dari tiap daerah. Jadi misalkan di sini ada baju, baju kan nggak ada ya di area Bali. Ada cuma jaket. Nanti jadi masuknya itu di total atas itu ada 79.200.000 itu cuma dari jaket. Kemudian di Bandung juga cuma dari baju dan di Bogor nih ada dari baju, jaket, sendal, sepatu itu semua dijumlah. Jadi nanti totalnya itu ada di bagian atas. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau nih, misalkan ini bikin kita jadi ribet gitu untuk melihatnya. Sebenarnya nggak juga, tapi permisalannya kalian tuh mau hapus nih untuk bagian atas. Kalian bisa langsung aja ke bagian desain. Di bagian desain ini ada bagian subtotals. Nah, subtotals ini kalau misalkan kita do not show subtotalsnya, nanti dia bakal nggak ada. Jadi dia cuma ada harga dari, sorry, bukan harga, tapi total harga modal yang ada pada produk di daerah tersebut. Misalkan di baju kan nggak ada tuh. Jadi cuma ada kita bisa ngeliat cuma datanya aja tuh. Belum di sum ya, belum ditotalin. Kita akan balikin lagi ke sorry bukan bottom tapi di top. Ya, seperti ini. Kita coba pindahin lagi. Kita masukin untuk stok terjual dan di situ nanti dia bakal muncul untuk grand total dari masing-masing produk yang ada di tiap-tiap daerahnya ya. Untuk selanjutnya di sini gue bakal coba ngilangin dulu untuk areanya mungkin ya. Jadi kita pakai table values sama rows. Di sini gue bakal masukin untuk harga modal, dan juga gue bakal masukin penjualan.
Nah, di sini kita bisa dapetin yang tadi gue bilang untuk kolom keuntungan. Jadi kita bakal bikin kolom baru dan untuk ngebikinnya kita tidak perlu ngebuat dari data di pertama tadi. Jadi kita nggak perlu ke data utama ini nih, sorry, ke data utama ini. Kita nggak perlu ke sini, tapi kita bisa langsung buat di bagian pivot table-nya. Jadi kalian bisa langsung ke arah pivot table analyze. Di sini kalian bisa pencet yang fields, items, and sets ya. Di sini kalian bisa calculate field. Di sini kalian bikin kolom baru, kita akan namain untuk keuntungan. Dan formulanya 0 ini kan hapus saja. Di sini kita masukin untuk si penjualan. Ya, jadi kita mau cari keuntungannya, kita masukin penjualan dikurangin sama harga modalnya. Kita akan add. Oke. Nanti dia akan muncul sum of keuntungan. Jadi ini merupakan total perhitungan dari nilai total penjualan dikurangin dengan nilai harga modal. Nah, itu adalah keuntungan yang kita dapatin gitu ya. Jadi di sini misalkan ada 12 juta sorry 126.660.000 dikurangin dengan 99.600.000. Keuntungan yang kita dapat dari penjualan baju itu adalah 27.060.000 dan begitu seterusnya sampai bawah. Oke, sekarang gue bakal ngefilter untuk areanya. Misalkan area lagi ya di sini. Kita bakal pindah ke bagian Jakarta. Misalkan kita mau pakai Jakarta nih. Oke. Nah, jadi nanti dia akan muncul untuk keuntungan yang kita dapat dari tiap-tiap daerah. Misalkan di Jakarta, di sini ada minus 700, oh sorry, minus 7.210.000. Jadi di sini kita nggak dapat keuntungannya, tapi kita malah dapat kerugian sebesar 7.210.000 di bagian Jakarta. Tapi kalau misalkan kita perluas areanya, ini kan di Jakarta ya. Kalau misalkan kita select all, kita nggak bisa ngeliat tuh, ada nggak sih yang dapat kerugian. Jadi kita bisa ngeliatnya cuman, oh ini untung nih, Adidas untung nih. Tapi kalau misalkan kita mau lihat kerugian yang ada dari tiap daerah, jadi kita bisa ngeliat nih di area mana kita mendapatkan keuntungan yang besar dan kita bisa ngeliat juga di area mana kita mendapatkan kerugian gitu ya. Oh iya, untuk tadi kan kita buat untuk sum of keuntungan ya. Jadi kita bikin tabel baru keuntungan dan tabel keuntungan itu udah muncul langsung ke dalam pivot table fields-nya. Jadi kita udah ada di sini dan kalau misalkan kita hilangin juga dia nggak bakal hilang gitu. Jadi dia tetap ada recordnya di dalam si pivot table field. Oke, selanjutnya di sini gue bakal hilangin dulu lagi semuanya. Kita bisa drag and drop aja ke sini seperti ini supaya dia hilang. Kita pakainya untuk merek aja dan filternya kita hilangin juga. Kita mau pakai untuk values keuntungan aja dan mungkin kita tambah lagi dengan stok terjual mungkin ya. Ke bukan kolom, sorry, ke values. Oke, untuk selanjutnya di sini kan kita udah ada nih stok terjual sama sum of keuntungannya. Dan sekarang gue mau ngecek, jadi dari stok awal dari tiap si merek ini itu masih ada berapa sisanya gitu ya untuk di tahun 2022 ini gitu ya. Misalkan kita punya stok awal di sini, kita masukin aja ke values. Sorry, ini harus di atas aja guys. Jadi dia stok awal, stok terjual, keuntungan. Jadi kita di sini akan buat untuk tabel baru dan di tabel baru ini kita mau menghitung berapa sih untuk barang-barang yang tersisa dari stok awal dikurangin sama stok terjual gitu ya. Misalkan sisa gitu ya. Terus formulanya kita masukin aja untuk stok awal dikurangin sama stok terjual. Kita add, kita oke. Jadi di sini ada total sisa. Di sisa itu kita ada 1.844 produk Adidas. Terus juga kita punya 2.205 produk batu. Kita juga punya 200 kan tuh. 2.133 sisa dari produk naik dan 1.181 sisanya dari produk Nes dan seterusnya. Dan itu ada grand total dan untuk grand total untuk sum of stock awal ada 12.800, sisanya masih ada 9.088 dan itu masih banyak sekali di tahun 2002, berarti untuk keuntungan juga masih dikit dan itu belum maksimal gitu ya. Oke, jadi selanjutnya di sini gue bakal buang lagi. Kita bakal hilangin dulu semuanya. Oke, untuk selanjutnya di sini gue mau masukin untuk di bagian rows-nya itu masih tetap untuk merek.
dan juga ada kategorinya. Dan selanjutnya di sini di bagian values itu kita punya keuntungan. Jadi kita mau lihat nih keuntungan mana yang paling tinggi dari merek gitu ya. Jadi merek mana nih yang paling tinggi? Oh berarti kalau kita mau lihat merek doang, kategori nggak usah pakai deh. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kita cuma pakai merek aja dan juga kita pakai values-nya itu untuk menghitung keuntungan yang paling tertinggi. Sebenarnya di sini kita udah bisa lihat untuk yang paling tinggi itu ada di Nike. Tapi kalau seperti ini, itu kan datanya nggak urut ya. Jadi di awal itu kan ada yang angkanya 11 dan untuk di Nike itu kan 16. Otomatis gedean di Nike dong. Dan sekarang gue bakal urutin. Jadi kalian bisa ke kolom ya. Kalian klik kanan. Di sini kalian bisa untuk sort. Kita akan pilih untuk sort yang paling besar ke paling kecil. Nah, di sini datanya udah terurutkan di mana untuk produk yang memiliki keuntungan terbanyak itu ada di Nike dan juga yang paling rendah itu ada di Skechers keuntungannya. Selanjutnya, di sini gue bakal ngebuat untuk misalkan ya kita udah punya nih data ini terus kita mau nih untuk bikin si chartnya gitu. Kita bisa langsung aja ke menu pivot chart di sini. Kita bisa gunakan mungkin yang bar seperti ini ataupun yang seperti ini supaya datanya bisa kita lihat dengan enak. Tapi gue bakal coba pakai yang ini dulu. Di sini udah ada nih untuk visualisasinya, visualisasi chartnya dengan pivot table Excel. Jika kalian merasa data ini masih kurang lengkap, kita kan bisa lihat di sini, ini kan masih total dari semuanya ya, jadi masih semuanya data yang ada. Sekarang gue mau pisahin nih untuk tiap-tiap area. Jadi kita bisa lihat juga nih area mana yang punya keuntungannya paling besar, paling tinggi gitu ya. Misalkan kita di sini ambil aja area, dan area ini kita tarik ke legend. Jadi legend itu kalau misalkan kita menggunakan Power BI atau Tableau, itu merupakan suatu pembeda yang dimana kita bisa ngelihat nih daerah mana warnanya apa. Misalkan daerah A warnanya merah, daerah C warnanya kuning. Dan itu lebih gampang dalam kita melakukan analisis karena nanti akan lebih terlihat aja yang mana yang paling tinggi gitu ya untuk datanya. Misalkan kita masukin aja areanya ke dalam legend. Oke, jadi di sini udah muncul untuk pivot chartnya. Di sini kita bisa besarin aja dulu. Nah, di sini ada area Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Bali. Dan untuk Jakarta, di sini kita birunya biru muda, Depok itu kuning, Bogor abu-abu, Bandung merah, oranye ya, oranye. Bali adalah biru gelap. Di sini kita bisa lihat nih, produk mana yang paling tinggi. Ya, misalkan kita ada di Bogor ya. Di Bogor itu yang paling tinggi adalah Adidas nih. Adidas itu nilainya sampai 69.590.000. 69.590.000 ya benar. Terus kita misalkan mau lihat di Jakarta. Di Jakarta itu kan birunya biru muda ya. Kita lihat nih produk mana yang paling tinggi di Jakarta. Di sini ada Skechers dikit sekali. Oh, malah di Adidas ini malah minus ya keuntungannya. Terus kita bisa dengan Nas nih. Dengan Nas dia di sebelah sini kita lihat di Batu itu masih lebih kecil dari Ngenas dan kita bisa lihat di Naik. Di sini Naik itu benar-benar naik ya. Di sini ada 67.680.000 dan untuk data keuntungan tertinggi berarti berada pada Adidas ya. Kalau misalkan di Adidas ini kita lihat di daerah Bogor itu datanya sampai tadi berapa sekitaran 69 juta ya. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk selanjutnya di sini misalkan kita pada pivot chart-nya ini, pada bagian chart di sini, kita nggak mau nampilin area di bagian sini, tapi kita maunya itu pakai seperti bar gitu ya, seperti menu bar. Jadi kita bisa hilangin aja untuk areanya di legend. Nah di sini kan gue udah ngilangin nih untuk si tadi kita kan ngilangin untuk areanya di bagian legend. Kita mau pakai menu bar. Jadi kita pakai fitur yang ada di pivot chart analyze. Nah di sini kita masukin aja untuk insert slicer. Jadi kita bisa memilih data mana yang mau kita lihat. Misalkan kita mau ngecek dari bagian area ya seperti tadi. Kita oke aja dan di sini bakal muncul untuk area yang ada di data kita. Di sini kan seperti menu bar gitu ya. Di sini kita bisa taruh di sebelah kanan. Sorry, sebelah kanan gitu. Sebelah kiri. Kita geser dulu deh. Ke sini. Ini kita geser ke sini. Kita mau lihat nih untuk area Bali. Di daerah Bali untuk keuntungan Skechers itu ada di angka 41.980.500. Nah, kalau misalkan kita mau melihat keuntungan di dua area, di sini kalian pilih aja multi select. Terus kalian dari Bali tadi, ya kita klik yang Jakarta. Jadi kita nanti bakal ngelihat untuk total di area Bali dan juga area Jakarta untuk keuntungannya.
Dan kita bisa juga, misalkan kalian nggak mau nih ngelihat chartnya itu yang baris seperti ini, kita bisa ganti chartnya itu ke change chart type. Di sini kalian bisa ganti ke bagian line. Sini kalian pilih aja yang ada garis ini, yang with marker ya. Jadi ada buletannya. Kalian oke. Nanti di sini akan muncul untuk grafiknya. Di sini ada Adidas, Batu, Nike, Nenes, dan Skechers. Untuk keuntungan di Bali dan Jakarta, yang paling tinggi keuntungannya itu ada di produknya si Nike seperti itu. Dan yang paling rendah itu ada di bagian Adidas. Kayak gitu ya. Kita balikin dulu ke bagian chart type-nya dan kita pilih yang bar. Nah, selanjutnya di sini kita mau masukin untuk slicer. Jadi slicer itu, oh bukan slicer, sorry sorry. Kita mau masukin timeline. Di timeline itu seperti kita ngelihat nih tahunnya. Misalkan kan di sini gue dari tahun 2022, berarti kita lihat bulannya dari bulan Januari sampai Desember gitu ya. Nah, untuk timelines ini dia bisa ngebaca untuk tipe data yang date. Selain date itu nggak bisa ya. Jadi dia pakainya date. Kalau misalkan gue salah koreksi ya. Jadi dia itu pakainya tipe data date. Kita masukin bulan, kita klik OK, kita pindahin ke atas ya. Kita misalkan taruh aja di sini lah. Untuk bulan di sini ada Januari, Februari, Maret. Dia bakal berubah-berubah tuh. April, di April itu ada di bagian naik ya. Nih, di Bali dan Jakarta itu cuma ada di naik. Mei, di bagian Mei itu Bali dan Jakarta ada 5 produk. Semuanya ada. Di bulan Juni dia cuma ada di Skechers. Agustus Adidas. Di Oktober dia ada di 3 produk, Skechers, Nike, Batu. Dan di Desember dia ada 4 produk. Kalau misalkan kalian mau ngebalikin ke semuanya, kalian bisa seperti ini. Jadi nanti dia datanya itu ada di tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Desember kayak gitu ya. Jadi kita balikin dulu ke Bali, Bandung, Bogor, Depok, Jakarta. Selanjutnya di sini untuk di Excel itu kita bisa merubah, misalkan kita mau sum of keuntungannya itu nggak pakai angka ya. Kita maunya pakai persen gitu misalkan. Di sini kalian bisa klik table. Ini kalian bisa ke table ini, misalkan kalian klik kanan, kalian show value as si percent of, misalkan kita mau persen dari si grand total ya. Di sini ada grand total ya. Kita grand total aja. Ini grand totalnya 100% ya. Jadi untuk Adidas ada 20,27%, Batu ada 20,40%, dan naik 29 sampai seterusnya di Skechers paling kecil. Dan kita bisa urutin lagi. Untuk sort, di sini kita mau dari yang tertinggi ke terendah. Kayak gini. Nah, jadi dia bakal urut untuk yang tertinggi dan yang paling rendah gitu, guys. Oh ya teman-teman semuanya, di sini tadi gue lupa menyampaikan kalau misalkan di bagian kolom subtotal ya, di bagian yang desain subtotalnya gue hilangin itu, yang di bagian sini nih, ini udah gue samain lagi ke pivot table fields yang tadi. Itu misalkan di sini ada Adidas, ya kan tadi subtotalnya gue hilangin ya, kan hilang ya. Nah di sini kan ada masih ada grand total nih. Kalau misalkan kalian mau ngilangin grand totalnya juga, kalian bisa langsung aja ke sini grand total. Di sini kalian bisa off for rows and columns. Di sini jadi kita nggak ada sama sekali untuk di bagian sini dan di bagian sini. Jadi kita dari kolomnya grand total nggak ada, dari rows-nya juga grand totalnya nggak ada. Jadi kita cuma punya data bersihnya aja yang dari awal tadi. Kita nggak ada nih perhitungan untuk subtotalnya sama grand totalnya. Dan kalau kalian mau balikin lagi, kalian bisa on for nih ya rows and columns. Jadi kalian bisa dua-duanya kalian onin, atau kalian mau untuk rows only dan columns only. Kalau rows only berarti ada di bagian sebelah sini. Kalau misalkan columns only berarti dia di bagian bawah. So ada sedikit koreksi, dan untuk rows itu yang bagian sebelah sini, dan ini itu untuk grand total si kolomnya. Oke, jadi mungkin sekian tutorial mengenai pivot table di Excel, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun kalian mau request konten yang lain, kalian bisa langsung aja chat di kolom komentar. Dan untuk next konten, gue berencana untuk ngebuatin si dashboardnya di bagian pivot table. Jadi kita sama-sama belajar lah untuk ngebuat dashboard yang ada di Excel. Data yang bakal gue pakai, mungkin bakal gue pakai data ini. Nanti gue rapiin lagi datanya dan gue share lagi untuk datasetnya kepada kalian. Jadi kalian bisa ngikutin data yang terbaru yang bisa kalian bikin juga di laptop kalian. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you guys.